dengan itu, mereka praktekkan, dan hasilnya kita lihat sampai hari ini. Karena itu saya ingin mengatakan, kita mendukung sepenuhnya ini. Calling system yang dilakukan oleh Polri, yang saya dengar statement awalnya itu oleh Pak Kapolri di Komisi 3. Karena saya Pak, walaupun Wakil Menteri Agama, perkembangan Komisi 3 ikut, karena 8 tahun saya di situ. Perkembangan Komisi 8 saya ikut juga, karena saya 2 tahun di situ. Maksudnya apapun yang terjadi di 2 komisi ini paling tidak, saya tetap update, supaya nggak ketinggalan informasi. Nah Bapak Ibu sekalian, khususnya tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, saya kira pemilu itu kan memang sistem yang disahkan oleh undang-undang untuk pergantian kepemimpinan. Menang dan kalah itu adalah hal yang sangat lumrah. Tapi sebenarnya dengan contoh yang dibuat oleh Pak Prabowo, kita menang sama-sama. Nggak ada yang dikalahkan. Dan mungkin perlu ada penelitian juga, Pak Cahyo. Rupanya pemilu serentak ini juga menurunkan konflik. Karena paling nggak kami di DPR itu, ya, waktu saya ke DPR maksud saya, kita enak sekarang Romo, pulang ke dapil sekali aja langsung bisa masuk kantor. Kalau dulu kan awak habis di sini, besok ditugaskan partai ke sana, tugaskan partai kemari, karena pemilunya silih berganti. Kalau ini sekali jalan, ya sekali jalan lah, mudah. Tidak seperti sebelum-sebelumnya. Jadi saya kira ini pemikiran yang sangat cerdas juga ini. Kemudian yang kedua, karena ini berlangsung di semua provinsi, di semua kabupaten kota, maka upaya untuk memobilisasi massa ke satu daerah untuk memenangkan calonnya itu juga berkurang. Karena pasti yang terlibat hanya massa yang ada di wilayah itu. Saya kira ini perlu menjadi kesimpulan kajian bahwa patut untuk dipertahankan gitu. Ya, sistem pemilu kada serentak dan juga pemilu presiden dan legislatif itu. Walau ada keluhan juga di bawah kalau antara presiden dengan legislatif. Karena tenggelam Pak nama anggota DPR-nya itu. Yang dibahas orang cuman Prabowo, Anies, sama Ganjar. Akhirnya joke-nya pun aneh-aneh. Tolong caslah baterai, kenapa? Udah tinggal Ganjar ini baterainya katanya. Maksudnya 17%. Kalau aku masih Prabowo katanya. Jadi nggak usah dicas dulu. Ya. Maksudnya tenggelam. Nama-nama anggota DPR itu pun tenggelam. Jadi perlu ada upaya ekstra dari partai kemudian untuk bergerak. Nah Gerindra waktu itu tenggelam mendukung presiden Pak Cahyo. Makanya partainya nggak jadi pemenang. Karena semuanya menjadi abdi dalam menangkan presiden. Akhirnya lupa bahwa dirinya juga berkompetisi. Saya keliling Indonesia sampai 2 tahun. Dan 8 bulan terakhir masih di samping beliau. Nggak terpilih saya di Sumatera Utara. Tapi kemudian dia bilang, udah nanti ikut saya aja. Makanya jadi wakil menteri agama. Nah karena itu, tapi ada satu yang ingin saya beri underline ini tentang medsos, ya. Media sosial ini kan memiliki algoritma yang bisa memberikan efek negatif. Di mana pemilihan atau moderasi konten yang disajikan kepada penggunanya disesuaikan dengan preferensi yang diambil dari data interaksi pengguna terhadap konten. Algoritma medsos sudah menjadi penjaga gerbang informasi, bukan lagi hanya membagikan informasi, tetapi menyaring informasi apa yang layak dan yang tidak layak disajikan kepada penggunanya. Maka muncullah apa yang disebut dengan istilah echo chambers effect, efek ruang gema.
Echo Chambers Effect ini adalah kondisi di mana seseorang atau kelompok hanya terpapar informasi yang memperkuat keyakinan yang ada sama mereka. Ibarat sebuah ruangan di mana suara memantul bolak-balik dari dinding menciptakan gema. Dengan cara yang sama, ruang gema menciptakan gema informasi di mana orang hanya mendengar ide mereka sendiri yang terpantul kembali kepada mereka. Echo Chambers Effect ini dapat mengarahkan orang untuk menghindari isu-isu publik yang penting dan dapat mempolarisasi diskusi publik dan dengan demikian menghambat debat konstruktif, bahkan dapat membuat publik terbelah ke dalam kepingan-kepingan kecil. Jadi saya ini kan Pak, sejak menjadi ketua Pansus RUU Teroris 2016 ya, saya nggak pernah punya HP Pak. Nggak pernah punya HP. Kemarin Mayor Teddy jumpai saya, Romo, payah kali aku pergi Romo. Tolong Romo beli HP lah katanya. Saya tetap nggak mau juga. Tiba-tiba udah ada HP di ruangan kerja saya. Maka saya minta staf, kayak mana nih ngidupkannya? Saya bilang. Karena HP saya dulu yang kecil itu Pak, yang Nokia. Ini kasih HP yang besar. Apa iPhone ya? Ini kayak mana nih saya bilang. Makanya saya ditanya orang, berapa nomor HP Romo? Nggak tahu saya. Coba tanya staf, saya bilang. Saya nggak hafal, saya bilang gitulah. Jadi waktu itu, ini mohon maaf ya, kalau agak lucu ya memang ini fakta. Karena uduk saya belum batal ini dari sholat duha tadi, jadi nggak berani bohong ini. Jadi kan begitu saya lihat YouTube, cek YouTube, cep, itu sudah transparan. Karena pikiran saya kan politik Pak. Oh berarti ini cerita-cerita politik. Begitu saya buka, rupanya transparan itu baju-baju tipis. Iya. Bayangkanlah Duda nengok baju tipis, ngeri kan Pak. Akhirnya saya ngadu kepada staf, kenapa? Saya nggak pandai ngapusnya. Asal buka YouTube keluar baju tipis, buka YouTube keluar baju tipis, kayak mana? Rupanya waktu saya lagi sholat, saya tinggal di ruangan kerja saya, begitu saya keluar, yang muncul udah Adi Hidayat, UAS, supaya ditukar sama staf saya, dihapusnya konten transparan. Nah, transparan. Waktu itu saya buka kan transparan. Baru di bawahnya transparan 4K, transparan hot, transparan ini. Bahaya nih saya bilang. Akhirnya tanpa sepengetahuan saya ditukar. Dan memang HP saya semua orang bisa pegang Pak. Karena nggak ada rahasia di dalamnya. Jadi kalau Bapak mau periksa pun boleh. Maksudnya kan ada alat bisa merekam telepon saya, itu boleh Pak. Karena nggak ada rahasia di situ. Nah.